webinar main event The 12 EIDCP 2021. Selanjutnya saya akan membacakan CV pembicara materi pertama gastrointestinal bleeding, yaitu Profesor Dr. Arif Haryalsyam, spesialis penyakit dalam konsultan gastroenterologi, MMB, Finasim, FACP, FACG. Beliau adalah Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2017 sampai sekarang, mana beliau menempuh pendidikan kedokteran umum pada tahun 1990, kemudian dilanjutkan spesialis ilmu penyakit dalam Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2000, kemudian Master of Molecular Biology University of Queensland Australia tahun 2001, kemudian lanjut menjadi konsultan gastroenterologi hepatologi di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2005 dan menjadi doktor di Biomedical Science Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun 2011. Kemudian tidak diragukan lagi, beliau juga memiliki beragam organizational experience, hingga sekarang menjadi President of Indonesia Society of Digestive Endoscopy tahun 2016 sampai sekarang, kemudian menjadi Regional Ambassador of Association of Academic Health Center International Southeast Asia tahun 2018 sampai sekarang, menjadi Fellow di Indonesian of Internal Medicine, kemudian American College of Physicians, American College of Gastroenterology, dan menjadi top 500 of Sintas Best Researcher Technology and Higher Education Science and Technology Index tahun 2020, top 10 FKUI teaching staff with the most written works in the Ministry of Research, Technology and Higher Education Science and Technology Sinta 2020, dan note as the main author and co-author in 80 international standard writings on Scopus and 495 on Google Scholar. Kemudian berikut saya persilakan kepada Profesor Ari untuk menyampaikan materinya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Dr. Rudi. Suara saya jelas ya, Dr. Rudi ya? Jelas, Prof. Silakan, ya, Prof. Terima kasih. Ya, boleh share screen? Ya. Ya, pertama-tama tentu saya mengucapkan terima kasih kepada panitia yang mengundang saya untuk hadir pada acara ini. Nampaknya memang ya beberapa kali panitia EDCP yang sudah belasan melaksanakan kegiatan ini, ya. Terima kasih, dan juga kepada para peserta yang pagi-pagi sudah datang, ya tentu melalui virtual, ya, di rumah, pasti masih ada di rumah atau di kantor atau di rumah sakit mungkin saat bekerja, tapi sudah mantengin laptop atau mungkin HP-nya untuk kegiatan pagi ini. Ya, jadi ini ya pertama juga sekalian saya mengucapkan terima kasih kepada sponsor, tadi disebutkan AstraZeneca. Silakan, ini Instagram saya, ini Twitter saya juga aktif nulis ya. Ini untuk teman-teman yang memang minat untuk lihat gambar-gambar endoskopi bisa mampir di YouTube saya. Kemudian kalau juga ingin tahu update-update apa sih yang dibicarakan begitu ya, hubungan dengan tugas saya mengedukasi masyarakat, juga bisa lihat di YouTube yang ini. Silakan. Oke, outline dari pembicaraan saya ini adalah tadi nanti sedikit saya pendahuluan, kemudian bagaimana kita mendiagnosis, ya, kemudian obat-obatan, nanti kesimpulan, terakhir kesimpulan. Waktu saya 20 menit ya kalau salah kita sekitar. Oke. Ya, nah ini hal yang pertama yang saya sampaikan, ya, kadang-kadang ini yang kadang-kadang kita miss ya di dalam membuat diagnosis awal. Jadi ketika pasien bilang hematemesis, muntah darah, atau pasien itu bilang melena, maka kita harus pastikan dulu apakah betul itu yang terjadi pada pasien. Jadi ini sih sudah jelas, misalnya kalau dia bilang muntah di WC, apalagi di foto, apalagi kalau sekarang ini zaman foto, saya sering pasien itu tanpa diminta gitu dan nunjukin fotonya kepada saya. Ini dok, saya muntah darah seperti gini, sehingga clear sekali saya bisa pastikan bahwa itu darah atau bukan gitu ya. Oleh karena itulah maka ketika pasien itu menunjukkan gambar itu muntahan makanan ada darah, itu bukan topik yang kita bicarakan, itu bukan hematemesis. Jadi kalau hematemesis mesti seperti begini,
ya kehitaman karena ini memang suatu muntah darah. Nah, ke pasien juga bilang BAB saya hitam. Nah ini juga difoto sama dia. Jadi BAB hitamnya mesti seperti gini, seperti seperti aspal. Ya jangan misalnya pasien itu keras, hitam. Nah kita hati-hati. Kalau dia habis mengkonsumsi zat besi itu bisa hitam seperti itu gitu. Jadi ini hal yang bisa diperhatikan. Nah, ini ada satu pasien juga kebetulan saya lagi visit, muntah darah, tampung saya bilang. Oke, nah jadi seperti gini nih gambarannya. Penting sekali lagi pada saat awal kita melakukan anamnesis kepada pasien ya mengenai hal tersebut, gitu ya. Oke. Nah, berapa problemnya sih? Apa masalah ini sebagai apa penyebabnya gitu ya? Apa penyebabnya? Ini cukup lama memang studi ini, tapi ini bisa kita jadi pegangan ya. Sebenarnya update lagi sudah ada update lagi, maaf saya tidak tampilkan di sini. Jadi ternyata pada pasien-pasien yang datang ke RSCM datang dengan tadi itu betul-betul true of hematemesis, ya, true of upper GI bleeding. Ya, ini bukan misalnya tadi melena-melenaan atau muntah darahan, bukan. Tadi clear ya, benar-benar clear itu bahwa ini suatu upper GI bleeding. Itu ternyata ya sepertiganya itu varises penyebabnya. Ya, varises, esofagus atau esophagus ya, atau gaster. Kemudian 26% itu ulcer. Ini sudah berubah angka ini, tapi tetap varises masih cukup dominan ya, kira-kira 25-an juga gitu ya. Ini erosif gastritis 26,2. Jadi ada juga yang kita tidak temukan kelainan, jadi spontan. Jadi pada saat dinoskopi ternyata 4,5% itu nggak ketemukan. Ada yang karena esophagitis luka. Atau tadi nih portal hipertensi gastropatik. Saya sebutkan pasien-pasien dengan liver cirrhosis selain dia terbentuk varicose esophagus, dia juga terbentuk di gasternya yang kita bilang terjadi portal hypertension. Polip kita temukan, cancer ini yang saya bilang. Jadi jangan sampai kita meremehkan suatu upper GI bleeding yang artinya kita duga bahwa itu tidak mungkin cancer, jangan. Saya ada satu case masih muda, umurnya 22 tahun, pasien datang dengan muntah darah, kemudian saya lakukan endoskopi, ternyata apa yang saya temukan suatu submukosal tumor. Itu yang saya bilang tadi. Karena dia berulang muntah darah dan clear, HB-nya 7 setiap dia muntah darah, dan saya lihat memang betul gambarnya seperti itu. Jadi setelah keempat baru datang ke saya. Saya endoskopi, clear, ada submukosal tumor. Ya, kita lakukan AUS, kita biopsi, ternyata klinisnya itu suatu TB. Nah itu tadi itu. Ternyata itu suatu TB pasien, TB lambung. Nah ini mungkin ini termasuk yang part miscellaneous di sini ya. Case-nya jarang sekali, tapi saya ketemu baru beberapa waktu yang lalu dan akhirnya sekarang kita sedang dalam terapi OAT ya, dan IGRA-nya positif. Ya, fototorak clear normal, clear bersih. Nah, tapi AUS menemukan adanya suatu limfadenopati dan juga secara endoskopi saya temukan tadi submukosal tumor. Jadi sekali lagi jangan pernah meremehkan upper GI bleeding. Nah, karena kalau tadi ternyata ketemunya seperti itu, putus, obatnya cuma OAT gitu loh, kasarnya seperti itu. Ya, jadi ini bisa merubah treatment. Nah, ini hal yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian bahwa kalau pasien itu mengalami suatu GI bleeding, maka dia tadi berisiko untuk kematian. Ini contohnya over GI bleeding, itu kan kalau kita lihat di sini increase of death-nya besar. Ya. Kemudian juga pada clinical important GI bleeding, ini juga dalam studi ini juga hal sama. Ya, jadi menunjukkan bahwa increase risk of death-nya itu tinggi. Jadi ini hal yang mesti kita perhatikan, bahwa ketika ada pasien GI bleeding itu kita mesti benar-benar worry, ya, bahwa kalau kita tidak manage dengan baik, ini pasien akan ke death. Ya, jadi ini hal yang mesti kita perhatikan. Ya, nah, mulai tadi ini introduction sudah clear semua, apa yang disebut upper GI bleeding, apa yang disebut hematemesis, apa yang disebut melena, besok-besok jangan sampai salah. Karena saya masih ketemu tuh pasien di IGD telepon, "Dok, ini ada pasien melena." Oke ya. Saya tanya HB-nya berapa? 13. Saya jadi bertanya, benar nggak ini pasien? Coba tanyain lagi yang benar. PSS-nya itu saya bilang seperti TER apa bukan? Ini kebetulan dokter baru nggak ngerti TER. Aspal ya, saya bilang besok-besok kalau saya kuliah ini Anda mesti datang deh biar dengerin, saya bilang gitu ya. Nah, jadi dia nggak tahu yang namanya aspal. Nah, udah kamu buka googling dulu kayak gitu.
Oh, dia balik lagi telepon. Oh, ternyata bulat-bulat masih clear, masih bagus bentuknya tapi hitam. Bukan melena, saya bilang. Balik lagi ke pasiennya, dikelirkan lagi, ya memang bukan gitu loh. Nah tadi itu. Jadi itu yang hal yang penting yang kita mesti tangkap. Oke, sekarang gimana sih ini? Kita melakukan diagnosis. Jadi diagnosisnya tadi itu. Ketika memang clear, Anda mesti benar-benar yakin bahwa ini memang suatu upper GI bleeding dengan manifestasi hematemesis melena. Lihat berapa banyak pasien ini. Kemudian apa dampaknya? Nah, dampaknya bisa pasien itu ditemukan pingsan, tidak sadarkan diri di WC oleh keluarganya. Nah, itu dampaknya. Ternyata memang pada saat datang di kita HB-nya udah 4. Ya belepotan di WC-nya itu karena muntah darah misalnya. Itu clear tuh bahwa itu memang dampaknya seperti tadi, pasiennya pingsan. Nah, next, kausa perdarahan pada kesempatan pertama kita juga bisa anamnesis yang tepat. Oke, setelah pasiennya bilang begitu, tentu kalau pasiennya ini GI bleeding, perawat sudah pasang infus. Jadi artinya jangan Anda anamnesis dulu ini pasien nggak ada apa-apain, jangan. Anda di IGD, pasien sudah di ongoing secara bersamaan, ya perawat melakukan pasang infus, ya kan? Anda sambil tanya, bilang perdarahan oke, hematemesis oke, kemudian tanya habis apa aja dia itu misalnya. Oh iya nih kemarin habis minum obat herbal dalam tanda petik, mohon maaf saya bukan menjudge herbalnya, tapi kadang-kadang obat herbal itu dicampur zat kimia. Oke, nah itu dia mestinya. Oke, kalau clear dia bilang minum obat rematik, udah itu sebagai penyebabnya. Nah, kemudian tentu tetap mesti kita tanya dulu, kan nanti saya sampaikan bahwa GI bleeding itu ada 2, variceal bleeding, non variceal bleeding. Jadi penyebabnya varises atau penyebabnya non varises. Saya tanya, ada tanya berikutnya adalah ada riwayat serosis hepatis apa enggak? Atau kita bilang pernah sakit hepatit, pernah sakit kuning apa enggak? Oh iya dok sakit kuning gitu. Apalagi kalau pasiennya bilang saya ini keluarga saya pasien serosis hepatis. Nah ini hal yang penting ketika Anda bertemu dengan pasien, tolong kasih tahu pasien itu kalau diagnosisnya apa. Karena sering saya suka cross, Pak, Bu, dokternya ngomong apa terhadap penyakit? Nggak ngomong apa-apa dokternya, ditanyain juga susah. Nah itu nggak boleh. Zaman sekarang dokter nggak boleh begitu. Ketika ditanya mesti clear. Kalau saya sebutkan, Pak, Bapak ingat, Bapak ini sudah mengalami penyakit yang namanya serosis hepatis. Hati, nggak apa-apa, dia kita kasih tahu begitu. Maksudnya ada penciutan hati. Jadi kalau nanti ingat Bapak ditanya sama dokternya terjadi sesuatu, bilang saya sudah penciutan hati. Nah, itu yang mesti clear seperti itu. Atau kita bilang, apalagi kalau pasiennya mungkin berpendidikan, ya kita bilang aja serosis hepatis. Itu mempermudah dokter berikutnya apabila pasien itu memang mengalami kekambuhan yang sama, begitu ya. Kemudian tadi ya pemeriksaan fisik tadi tanda-tanda serosis tentu Anda akan lihat secara bersamaan. Ya, kemudian ini yang saya bilang tadi decompression. Ya, jadi diagnosis decompression. Maksudnya apa? Pasang NGT. Tapi ini pada kasus yang memang clear bahwa dia muntah darah itu tadi pagi. Misalnya datang siang-siang ke Anda. Atau pada saat Anda datang itu memang muntah darah. Udah pasang NGT untuk decompression. Karena pasti kalau ketika dia muntah darah ada kemungkinan bahwa lambungnya masih ada darah. Pasang NGT, kenapa kok dekompresi? Dekompresi itu tujuannya untuk ngeluarin itu melalui NGT, sisa-sisa darah yang ada di lambung. Jadi apa yang berikutnya terjadi? Tentu kalau dia muntah darah tidak akan aspirasi. Beberapa kasus pasien meninggal karena aspirasi baik di ruang rawat, ya saya beberapa pasien misalnya udah diteropong, udah apa, tahu-tahu tiba-tiba memang dia muntah darah, cuman ilalahnya muntah darahnya itu teraspirasi masuk ke paru-paru gitu. Lab-lab apa sih yang penting? Ya saya rasa DPL dasar ya kita mesti lihat bagaimana HB lekuasi trombositnya. Lihat nih tadi ini kalau trombositnya 60.000, 70.000 ada 2 hal. Apakah ini memang over GI bleeding atau sebenarnya ini memang serosis hepatis karena serosis hepatis trombositnya rendah. Oke. Kemudian tadi ini kalau curiga itu ya kita cek aja ada tanda-tanda di IC atau tidak. Albumin globulin mungkin pada kesempatan pertama, tapi kalau memang bisa dicek sekalian semua lengkap lebih bagus ya untuk melihat adanya serosis hepatis. Hepatitis B, hepatitis C, jelas ini untuk mencari kausa kalau ini memang liver cirrhosis, ya. Kemudian fungsi ginjal, jelas mesti kita periksa apakah ada perburukan dari fungsi ginjal atau tidak. Karena biasanya pasien-pasien dengan GI bleeding akan mengalami perburukan tersebut, ya. Nah, kemudian tadi nih ya kita lakukan diagnosis, ya. Oke, ya. Sekarang kita lakukan diagnosis. Jadi untuk mengevaluasi point of bleeding itu memang baiknya jelas untuk dilakukan endoskopi, ya. Oke.
Nah, dan endoskopi itu juga sebenarnya bukan untuk mencari penyebabnya, tapi juga secara bersamaan ya endoskopi pun kita bisa lakukan pengobatan ya untuk kalau memang kita temukan sesuatu gitu ya. Oke. Nah, ini kita udah mulai nih yang saya bilang tadi. Ada satu kasus saya juga masih muda ya, teman sejawat. Dia sebenarnya udah lama merasa GERD, ada panas dada seperti terbakar, kadang-kadang makannya susah. Masih muda umurnya, seorang spesialis, masih 30-an rajin dokter tersebut ya. Suatu waktu dia muntah darah. Oke kan, saya endoskopi. Apa yang terjadi? Ini kasus jarang memang, tapi ini fakta gitu loh. Saya temukan adanya massa di esofagus. Padahal dia udah GERD sejak mahasiswa katanya. Tapi dia tidak pernah, ya karena merasa dokter mungkin dikasih PPI, baik, enak, udah gitu aja. Tapi tidak pernah melakukan endoskopi, sudah jadi spesialis beberapa tahun, tahu-tahu pasiennya muntah darah. Akhirnya endoskopi, apa yang terjadi? Ternyata CA. Ya kita udah tahu CA esofagus, ya ini prognosnya nggak bagus, jadi beberapa bulan sudah operasi, kemo, segala macam, ya akhirnya teman sejawat tersebut meninggal. Ini yang saya contoh tadi itu. Jadi jangan pernah menganggap remeh upper GI bleeding karena bisa saja nih kasusnya seperti begini. Kalau ini artinya kan ada penyesalan di kita nih. Kalau tadi juga tuh udah GERD lama tapi juga nggak pernah berobat mungkin karena merasa dokter ngobatin sendiri, ya udah tahu kan obatnya PPI, belum tentu. Artinya kita mesti tahu benar nggak ngobatin PPI-nya. Ada tahapan-tahapan tuh ngobatin pasien. Kalau nggak sembuh kapan kita mesti endoskopi misalnya. Jadi baik lagi pada kasus ini. Tadi saya bilang GI bleeding bisa karena CA esofagus. Oke, ulkus ini juga tadi yang saya bilang ada datanya di kita 25% ya ulkus bisa ini di duodenum ya atau ulkus di duodenum juga seperti begini ya. Ya, Dokter Rudi, saya berapa menit ya? Sorry. Masih sampai 8.40 Prof, jadi Oke, santai aja Prof. 8.40 ya. Oh, Ya. tadi berarti 30 menit ya? 40 menit ya mestinya ya? Iya, betul Oke, Prof. sorry masih panjang ya. Ini Silakan nggak Prof. apa-apa, saya sekalian cek Dokter Rudi sinyalnya masih bagus apa enggak ya, sorry. Ini satu kasus pasien yang saya bilang partial bleeding. Ya, jadi ini kebetulan kasusnya yang gastric partial bleeding, ya. Bisa lihat di sini, ini pasien ya. Mohon maaf ini memang karena terganggu oleh darah sehingga tidak jelas, tapi nanti akan saya tunjukkan gambar yang setelah bersih ya gitu ya. Nah, ini dia. Ya. Jadi ini yang saya tunjukkan bahwa pada pasien dengan liver cirrhosis ya dengan patofisiologinya kan jelas tuh karena pasien itu mengalami cirrhosis hepatis, penciutan di liver, maka darah yang menuju ke sana ya termasuk yang dari gaster, ya termasuk juga dari gastrointestinal yang lain ya itu akan terbendung kan. Akhirnya dia terbentuk juga varises di esofagus. Varises di gaster. Nah, ini contoh-contoh kasus pasien varises di esofagus. Yang saya bilang tadi, pasien saya umur 21 tahun itu saya endoskopi, saya masih mendiferensial diagnosis apakah itu suatu di awal ya pada saat endoskopi, saya udah lihat ini suatu submukosal tumor, tapi tetap saya DD-nya varises gaster. Tapi memang saya tidak yakin karena secara klinis pasien tidak klinis serosis, kemudian juga lab juga tidak menunjukkan tersebut ya, trombositnya normal, bagus 400-an, kemudian juga albumin globulin tidak terbalik ya. Jadi artinya memang saya tidak berpikir bahwa itu kasus serosis, tapi saya mesti pastikan dengan endoskopi ultrasound. Jadi dengan endoskopi ultrasound itu di pusat endoskopi sarjana RSCM, FKUI bisa dikerjakan. Kita bisa mendiferensial diagnosis apakah ini suatu submukosal tumor, apakah ini suatu varises. Nah, clear ya. Jadi pasien saat itu ternyata submukosal tumor, dilakukanlah fine needle aspirasi biopsi langsung directly karena memang sudah disetting kalau setting bahwa juga included treatmentnya. Kalau ternyata ini suatu varises esofagus, varises gaster, ini yang kita lakukan. Kita melakukan penyuntikan di sini ya dengan histoakril. Jadi yang saya bilang tadi itu di center-center yang lengkap diagnosis pada saat upper GI bleeding sudah juga prepare untuk dilakukan treatment, endoskopi treatment ya. Oke. Nah, seperti kasus ini ya kita lakukan penyuntikan begitu ya pada pasien ini dan seperti ini terjadi. Ya.
Oke. Nah, ini satu kasus lagi. Ya, pasien ini yang non variceal bleeding. Jadi Anda bisa lihat di sini satu pasien dengan GI bleeding, ya kita bisa lihat di sini bahwa pada pasien ini apa yang terjadi pada pasien ini, ya. Nah, Anda bisa lihat ini suatu ulcer dan di sini ada suatu point of bleeding. Ini pylorus, ini di daerah antrum, ya ingat lagi ini daerah antrum, ini pylorus, ini ada suatu point of bleeding. Jadi saya mesti pastikan apakah ini sekedar penutup saja, apakah ini artinya suatu bekuan darah saja yang memang menutup atau ini sebenarnya suatu vaskuler yang memang dalam kondisi dilated ya karena memang adanya lesi di situ ya. Ini suatu ulkus seperti begini ya, ulkus seperti gini ini dari daerah antrum ya. Oke. Bisa lihat di sini pada kasus ini ya. Nah, ini yang saya tekankan lagi, inilah pentingnya kita melakukan endoskopi. Karena beda tuh tadi itu yang pertama itu ngobatinya disuntik obat histoakril, kalau yang di sini ngobatinya adalah dengan endoskopi terapeutik dengan mechanical endoskopi. Saya tunjukkan. Saya bersihkan dulu untuk mengclearkan daerah sini apakah memang ada hal-hal lagi ya. Ini kita bisa lihat memang di sini ulkusnya cukup dalam ya, ini kebetulan pasien dengan penggunaan ini. Dan ini saya coba untuk mengidentifikasi ya secara ini ternyata ini adalah bukan bekuan darah semata, tapi ini ada suatu vaskuler ya karena ini langsung bleeding seperti gini. Kalau bekuan darah enggak seperti ngocor seperti begini. Jadi sikap saya bagaimana saat itu? Jelas bahwa pasien ini harus dilakukan therapeutic endoskopi directly. Setelah endoskopi kita pasang ini yang kita bilang clipping. Ini dikerjakan di ruang endoskopi ya, bukan di kamar bedah. Oke, jadi ini alatnya sudah oke dengan clipping ini, mechanical clipping ya. Ini kita arahkan ke lesi ini. Ya. Ini hanya saya tunjukkan, oke ini kan memang umumnya dokter-dokter GP ya, dokter atau mahasiswa kedokteran tingkat akhir, tapi Anda biar tahu gitu loh, biar nanti menginformasikan ke pasien itu jelas endoskopi itu apa. Jadi setelah kita lakukan ini, clear, kita sudah melakukan penutupan luka tersebut dan selesai masalah pasien ini. Ya, ini saya bilang tadi. Jadi kita sudah clear menyelesaikan masalah pasien ini. Nah, ini tadi nih kondisi-kondisi yang ngocor seperti begini, bisa terjadi seperti begini tuh pada saat kita endoskopi, ngocor darah ini, dan ini yang tadi directly kita lakukan penyuntikan pada pembuluh darah tersebut. Ya, jadi ini langsung ya kita lakukan penyuntikan. Oke, bisa saja pada saat kita lakukan ini yang kita bilang sudah ulkus dengan clean base ya, udah bersih. Kalau tadi kan beda tuh, yang tadi memang ada masih ada bekuan darah ya pada kasus tersebut, ini clear, bersih. Nah ini kalau ini kita udah aman ini, artinya kita tidak perlu melakukan tindakan terapeutik endoskopi. Nah ini yang ditunjukkan bisa penyebabnya pylori, bisa penyebabnya karena obat-obat rematik atau karena stress ulcer, bisa karena misalnya stroke misalnya atau karena shock hipovolemik. Nah, sekali lagi bahwa endoskopi memang as soon as possible. Ya, jadi kita harus segera melakukan endoskopi pada pasien tersebut. Ya, jadi tergantung kondisinya memang. Ya, hemodinamik itu yang penting. Ya, jadi paling tidak ya kalau memang ini suatu pasien dengan risiko yang tinggi, ya itu memang endoskopi kurang dari 12 jam itu akan signifikan, ya secara signifikan mendeteksi adanya kelainan tersebut. Dan ternyata juga ini akan mengurangi transfusi darah karena kan kita bisa langsung tadi tuh, karena tadi langsung di treatment bukan endoskopi aja. Kemudian juga memperpendek ya masa rawat pasien. Ini cukup signifikan ya. Nah, obat-obatan kita mulai di sini. Sekali lagi awal saya sebutkan kembali lagi sedikit bahwa ini memang di saat IGD ini memang kita harus melakukan resusitasi. Ya, transfusi PRC sesuai dengan kebutuhan ya. Hanya menyebutkan saja bahwa kita usahakan ya darah itu di atas 7 ya, jadi 8 itu kita ini kan. Jadi kalau memang pasien ini HB-nya turun, maka kita harus lakukan transfusi darah pada pasien tersebut ya. Oke, jadi ya kita bisa tahu bahwa pada pasien-pasien yang dengan komorbid seperti misalnya pasien yang coronary disease, maka kita harus naikkannya lebih tinggi lagi ya targetnya 9 atau 10 ya pada pasien tersebut. Ya. Nah, ini tadi ya, jadi dimasukkan apabila HB. Jadi biasanya kurang dari 8 ya kita bilang. Jadi kan ini kan 7 atau 8, jadi
paling tidak HB7 udah kita berikan transfusi darah, ya. Nah, ini saya sebutkan bahwa ternyata kita hampir tidak pernah melakukan transfusi kalau HB-nya di atas 10. Jadi teman-teman lihat ini, darah udah datang, ternyata ya Anda kan langsung, waduh nih darah-darahan, ternyata pas dicek HB-nya 10,5, darah udah datang, ya lihat dulu deh, nggak usah kita juga maksain darah udah ada, jangan. Karena tadi nih, ya jarang nih, ya rarely, ya kita kurang dari lebih besar dari 10, dan hampir tidak pernah nih kalau pasiennya di bawah 6, tadi kan standarnya 7, jadi 8 di bawah 6 yang kita tidak transfusi. Ini udah jelas, ini harus kita jadi hal yang perhatikan. Ini pekerjaan-pekerjaan di gawat darurat persiapan awalnya. Bagaimana dengan FVP masih ada sekarang ini? Ya kita lihat kalau memang itu profuse, ya kita bisa berikan fast frozen plasma. Tadi yang saya bilang tadi, dekompresi itu seperti ini. Jadi kita mengeluarkan dekompresi, jadi kan ini kan taruhnya di ujungnya di lambung NGT ini. Jadi kalau dia ada darah di situ dia akan keluar ke sini. Ya, apakah perlu spuling-spuling? Ya nggak ada lagi istilah spuling-spuling sekarang ini ya. Jadi kita alirkan aja, kalau clear putih ya udah kita nih berarti pasien ini aman, udah berhenti gitu ya perdarahannya. Oke, kita udah bisa mulai diet pada pasien ini dengan cair seperti itu dulu ya. Oke, kalaupun mau misalnya di spuling itu ya sekedar untuk memastikan di awal, bukan memang tujuannya tadi diberikan air es untuk dia misalnya perdarahan berhenti, tidak. Jadi bukan itu, jadi hanya untuk istilahnya memastikan apakah ada ongoing bleeding atau tidak masih pada pasien tersebut. Jadi kalaupun spuling tujuannya begitu, tapi bukan spuling untuk ya sekedar membersihkan yang memang ada darah-darah di sini, tapi bukan tujuannya untuk katanya kalau di spuling itu untuk memberikan air es menyetop perdarahan, tidak. Ini sekali lagi tujuannya bukan ke situ. Kalau itu alasannya jelas bahwa itu salah gitu ya, Anda menyampaikan hal tersebut. Oke. Ini karena sekali lagi nih NGT pun juga bukan tidak ada masalah. Saya ada satu pasien 1 minggu dipasang NGT, pas dicabut itu kayak begini nih, ulcerasi begini. Oh kok bisa begitu? Ya jelas karena Anda membuka pintunya low esophageal sphincter ya bawah itu sehingga asam lambung balik arah ke esofagus. Nah ini hal yang mesti diperhatikan ya. Ini tadi transfusi saya rasa ya segera. Kemudian tadi diperhatikan juga apakah ada tanda-tanda angina pectoris karena bisa saja dia mengalami pasien CAD, perdarahan cukup banyak ya. Kemudian tadi trombosit jarang kita berikan kalau memang penting sekali ya karena kalau memang dan juga masih ongoing bleeding dengan nilai trombosit kurang dari 50.000 dan tapi kita udah pastikan memang sebelumnya normal itu tadi, tapi juga mesti dilindungi dengan FFP, jadi sekalian ini komponen-komponen darah kita masukkan. Nah, oke. Jadi bagaimana dengan PPI? Ini yang penting yang mesti teman-teman ketahui ya, proton pump inhibitor. Jadi sekali lagi ya, ini menyebutkan bahwa PPI terapi secara signifikan mengurangi ya stigmata high risk. Jadi kalau kita teropong itu perdarahan. Nah, terus terang saja sekarang dengan adanya PPI ini banyak dan mudah, saya jarang sekali menemukan pada saat saya teropong itu darah ngocor seperti itu. Karena tadi ini, karena kita sudah berikan, jadi Anda sudah bisa memberikan PPI itu pada saat pasien itu di IGD langsung directly. Apapun penyebabnya, baik itu varisial, nggak apa-apa. Tapi tentu nanti kalau ini terdiagnosisnya arahnya lebih ke non varisial, Anda lebih agresif lagi memberikan PPI-nya. Karena ini sudah terbukti. Ya. Jadi pre-endoskopi PPI. Jadi sebelum di endoskopi PPI sudah masuk, jadi di IGD sudah masuk. Nah, ya ini kan terus terang saja masih ada ini apa namanya antagonis H2 reseptor. Ya saya bilang antagonis tidak diberikan pada kesempatan pertama kalau memang ada PPI. Ya jangan karena alasan biaya Anda mengalahkan untuk tidak memberikan PPI tapi memberikan antagonis H2 reseptor karena nggak banyak, artinya tidak signifikan karena kita berurusan dengan waktu. Ya lebih cepat, lebih baik. Jadi ini yang kita berurusan dengan waktu, ya. Jadi ini ya nah, kemudian tadi itu endoskopi ternyata ada GI bleeding. Nah, ini tadi. Kita juga tetap guideline-nya ini kita teruskan dulu, ini dosisnya nih ya. Jadi guideline recommended to give high dose continuous. Kalau tadi memang ini kita melakukan therapeutic endoskopi, ya kita berikan dulu pada pasien. Nah, ini untuk dosis-dosisnya tolong diingat ya.
omeprazol, esomeprazol, pantoprazol, ya, lansoprazol, ini kita berikannya 80 mg bolus. Ya, dan continuous infusion selama 72 jam. Ya, kemudian kalau memang ini ada Helicobacter pylori terapi, ya, jadi kita misalnya pada pasien ini pasien-pasien ini yang misalnya tadi suatu ulkus, kita mesti cek dulu nih, apakah ini pasiennya ada pylori atau tidak, maksudnya sekalian jalan gitu ya, karena nanti kalau memang ini ternyata terbukti juga ada Helicobacter pylori, maka kita harus berikan eradikasi pada pasien tersebut. Nah, ini beberapa guideline, ini tinggal waktu kira-kira 10 menit lagi saya sampaikan di sini ya. Jadi pada pasien sekali lagi ini untuk diingatkan, nah kalau perlu pakai infus yang besar ya, karena Anda nanti mau ditrampusi, mau diapain, tapi sekali lagi jelas-jelas loh ya, upper GI bleeding yang jelas, bukan yang diagnosisnya belum tegak gitu loh, Anda masih belum yakin gitu misalnya ya. Empiric treatment tadi, ya saya bilang tadi, Vitka boleh nggak? Terus terang saja Vitka, ya sebenarnya kan kalau kita bilang pada pasien cirrhosis hepatis, di situ memang ada gangguan pembentukan faktor-faktor koagulasi, itu ada tempatnya. Kalau upper GI bleeding, kalau masif memang kita juga kemungkinan Vitka terpakai, jadi nggak apa-apa dipakai duluan. Nah, ini yang tadi nih, PPI tadi nih, anti-sclerotic drug. Antasida bagaimana? Antasida cepatnya buat netralin. Jadi tidak wajib. Sukralfat bagaimana? Dia hanya untuk permukaan saja gitu ya. Jadi untuk tambahan kesempatan awal mungkin kita bisa berikan ini ya. Nah, tadi ya, jadi ini kemudian kita lihat hemodinamiknya bagaimana nih. Ya, jadi stabil misalnya kan. Oke, ini bisa kita terus untuk evaluasi. Nah, saya tetap di konsensus ini, kita masih mention ini karena bisa saja kan pada situasi-situasi rumah sakit yang tidak punya fasilitas misalnya. Ya, tapi kalau ada fasilitas endoskopi, maka kita harus ke sini untuk definitive treatment. Misalnya tadi, apa kita lakukan clipping, apa kita melakukan pengikatan nih, kalau memang ini kan kita bicara soal varises ya, berarti penyuntikan atau kita lakukan ligasi. Ya, penyuntikan yaitu directly kita lakukan pemberian histoakril atau kita melakukan ligasi gitu ya. Nah, kemudian untuk yang di sini kalau memang tidak stabil pasiennya, berarti kita harus stabilkan dulu ya kan. Setelah stabil nanti baru ujungnya ke sini juga ya. Nah, bisa diberikan di sini masuk vasoaktif drug somatostatin masuk di sini. Ya, kemudian bleeding stop baru kita evaluasi dan continue kalau perlu diberikan balon tamponade walaupun ini sudah jarang ya. Kalau memang ini bisa juga urgent surgery. Tapi umumnya kita tidak sampai ke sini karena biasanya ya kasus-kasus itu bisa kita atasi dengan endoskopi terapeutik ya, dengan endoskopi terapeutik. Oke, kemudian ini untuk upper GI bleeding ya, tadi sama juga ini untuk manajemen ya, sama prinsipnya ya. Kita bisa berikan terutama untuk yang variceal bleeding tadi. Ya, ini obat-obat yang tadi saya sebutkan. Kalau memang tadi di drip tadi 80 mg per jam, ya, baik itu tadi esomeprazol, berarti saya biasanya berikan misalnya 80 mg, berarti saya biasanya berikan 2 ampul, ya 2 ampul dulu dalam 8 jam, ya, kemudian nanti kita tingkatkan. Kalau pasiennya sudah stabil di drip, kalau perlu yang penting masuk dulu injeksi dulu, bisa diberikan 2 kali 40 mg, ya. Kemudian tadi ini, apakah ini tadi nih bisa nggak diberikan antipyretik? Nah, terus terang saja memang ini untuk pasien-pasien dengan antipyretik primer. Jadi dan itu jarang sekali ya. Jadi antipyretik primer itu jarang, kurang dari 10%. Tapi umumnya kita untuk mengcover awal silakan aja Anda memberikan ini. Jadi asam tranexaminat bisa diberikan, gitu ya. Tapi tetap kalau ini memang sudah selesai, sudah stop, kita segera juga men-stop, ya. Obat ini. Dan ini sekali lagi ini. Nah, ini tadi kalau kita curiga ini suatu variceal bleeding, maka bisa kita berikan vasoaktif tadi. Nah, ini hanya ingin tunjukkan tadi antara pemberian antagonis H2 reseptor dengan PPI. Jadi idealnya sekali lagi ya, kalau Anda masih ada PPI, jangan memberikan antagonis H2 reseptor. Karena ini sudah secara signifikan menolong pasien lebih cepat. Lebih cepat Anda menyetop perdarahan, lebih cepat dia tidak jatuh ke dalam kondisi yang lebih berat, ya, sampai dengan kematian. Nah, beberapa studi juga menunjukkan hal yang sama, ya. Oke, baiklah Dr. Rudi dan teman-teman sekalian, ya, ini mungkin masih ada waktu kita untuk berdiskusi di sini, ya. Pertama, pasien-pasien dengan upper GI bleeding adalah pasien-pasien yang memang sehari-hari kita ketemu,
karena memang penggunaan obat-obatan rematik itu begitu luas di tengah masyarakat kita, masih luas dengan kita. Anamnesis itu yang penting, tadi saya bilang Anda mesti membedakan apakah ini suatu hepanemesis, apakah ini suatu melena, ya. Kemudian juga pada kesempatan awal tadi pada saat kita melakukan treatment pada saat di IGD Anda sudah mulai pasang intravenus, ya. Usahakan dengan nomor yang besar. Cek juga Anda bisa lihat konjungtivanya pucat jelas, jadi Anda bisa prediksi bahwa ini HB-nya rendah, ya. Tapi kan juga beberapa rumah sakit itu pemeriksaan DPL HB itu bisa sito, sehingga kita bisa secara langsung kita bisa juga tahu berapa sih level dari hemoglobin pasien tersebut begitu ya, untuk memperhitungkan jumlah darah yang akan diberikan gitu ya. Nah, untuk tambahan-tambahan lain tadi fresh frozen plasma atau trombosit itu tergantung lihat keadaan. Tapi yang kita minta dulu adalah packed red cell. Ya. Kemudian tadi ya ini segera kita bisa melakukan endoskopi pada pasien tersebut, dan kita di dalam endoskopi sekali lagi saya ingatkan, endoskopi semata-mata bukan diagnosis, tapi endoskopi juga bisa melakukan treatment. Pada kesempatan awal, makanya saya sebutkan tadi pre-endoskopi, PPI pre-endoskopi, jadi di IGD segera diberikan PPI. Kalau memang Anda lihat ini berat cukup pasif, langsung diberikan drip PPI tadi. Ya, 2 ampul dalam 8 jam ya, dengan siring pump, kita berikan di situ. Nah, kalau agak ragu, misalnya diberikan di satu ampul nggak apa-apa, dibikin 4 jam misalnya, ya karena ini kan 80 mg per jam. Ya, jadi itu yang mesti diperhitungkan. Kemudian 4-5 jam dripnya ya. Kemudian segera setelah kondisi stabil, hemodinamik stabil, kalau ada fasilitas endoskopi, konsulkan untuk endoskopi. Tapi sekali lagi endoskopi bukan dalam emergency, bukan pasien di gawat darurat. Itu adalah urgency. Jadi setelah pasien itu stabil, tenang, udah masuk PPI, karena sekali lagi itu evidence-nya menunjukkan PPI itu ternyata bisa mengurangi tadi itu ya stigmata dari suatu upper GI bleeding tadi, ulkus tadi ya ini. Nah, kemudian post endoskopi pun kalau memang ini suatu kita clipping, kita masih teruskan untuk beberapa hari ke depan ya. Baiklah teman-teman sekalian, ya tetap semangat ya. Kita masih dalam pandemi, jadi kita harus selalu sabar dan juga munculkan kesetiakawanan sama kita. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Dr. Rudi. Baik, terima kasih Profesor Dr. Ari atas penyampaian materi yang jelas dan komprehensif serta tepat waktu. Kemudian kita infokan juga bahwa presentasi kali ini juga disponsori oleh PT Takeda Indonesia. Selanjutnya kita akan memulai sesi tanya jawab. Nah, ini sudah cukup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang masuk untuk Prof. Ari. Mungkin kita bisa coba bahas satu-satu ya Prof ya. Ini ada pertanyaan dari Yesi dari Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo menanyakan bahwa terkait pemasangan NGT pada pasien hematemesis, kira-kira bagaimana ya Prof kalau misalkan pasiennya curiga varises esofagus, apakah tetap diperbolehkan untuk pemasangan NGT? Silakan Prof. Ini pertanyaan yang selalu muncul di topik-topik seperti begini. Jadi sebenarnya yang penting Anda melakukannya secara gentle. Berikan pelumas yang cukup banyak ya. Hati-hati, saya terus terang saja tuh kadang-kadang Anda mesti juga bedakan antara silokain jelly ya yang ada lidokainnya dengan yang KY jelly. KY jelly ini saya sebutin produk biar tahu aja di lapangan. Jadi hati-hati tuh lihat. Saya yang merekomen memberikan jelly adalah yang ada lidokainnya. Baca dulu yang benar. Karena kalau kita memberikan yang tidak ada jelinya itu pasien nggak nyaman. Ya, oke, silokain jelly tadi ya yang mohon maaf saya sebut ini yang memang ada lidokainnya dan dilakukan secara gentle. Ya, secara gentle. Ya, kalau itu ini nggak ada masalah. Jadi nggak usah takut sebesar apapun varisesnya kalau Anda melakukan secara gentle nggak ada masalah. Ya, tapi tenang pasiennya tidak gelisah. Karena sekali lagi resiko tadi itu kalau Anda tidak segera melakukan dekompresi, apa yang terjadi? Ya pasien tadi bisa aspirasi. Dan kita juga tidak tahu masih ongoing bleeding atau tidak. Karena tujuan daripada NGT dekompresi dan juga ongoing bleeding. Baik. Terima kasih, semoga menjawab ya dari RSUD tadi.
Memang pemasangan NGT ini sangat diperlukan sekali untuk pasien dengan upper GI bleeding. Tadi Prof juga sudah menjelaskan terkait risiko aspirasi bila tidak dipasang. Kemudian ada pertanyaan lagi Prof dari Ferdinand Rumah Sakit Grand Med, dikatakan bahwa apakah indikasi untuk memberikan antibiotik pada kasus upper GI bleeding, karena salah satu pengalaman beliau katanya ada beberapa sejawat yang memberikan antibiotik pada perdarahan saluran cerna atas. Silakan Ya, Prof. terus terang saja saya tidak merekomen kalau pasiennya non-variceal bleeding, kita tidak perlu memberikan antibiotik. Tapi kalau pasiennya ini memang variceal bleeding, itu kan yang kita bilang kita harus melakukan sterilisasi usus. Ya, dulu kita ada neomycin, sekarang udah nggak ada lagi obat itu ya. Jadi biasanya memang kita bisa berikannya dengan injeksi. Ya, tujuannya sekali lagi tadi, tujuan kita adalah untuk sterilisasi usus ya, karena memang kita menghindari terjadinya infeksi akibat GI bleeding pada pasien esophagus. Tapi kalau pasien dengan non variceal bleeding, apabila tidak ditemukan tanda-tanda infeksi, kita tidak perlukan antibiotik. Nah, saya mesti lihat dulu ketika dokter itu memberikan reasoningnya apa. Kalau dia bilang reasoningnya karena ini perdarahan, salah. Tapi kalau dia bilang, oh ya nih saya kok lihat ada pneumonia, ya kan mungkin dia sempat aspirasi dan kemudian ditandai juga dengan leukosit yang 20 ribuan gitu. Kadang-kadang kalau perdarahan itu bisa aja dia ada reaktif kenaikan mungkin sekitar 11.000, 10.000 leukosit bisa aja terjadi, tapi tidak otomatis kita memberikan antibiotik. Tapi kalau Anda melihat klinis pasien itu ada tanda-tanda infeksi, ya umumnya pneumonia, ada rongki, apalagi ada fototoraknya mendukung, silakan. Tapi kalau semata-mata karena upper GI bleeding, kita tidak memberikan antibiotik yang penyebabnya non-variceal bleeding. Baik, terima kasih Prof. Jadi memang buat teman-teman semua kita harus ingat dulu ya, kira-kira upper GI bleeding ini penyebabnya apa. Jadi tidak semua kasus kita langsung tembak dengan antibiotik. Tadi khususnya untuk variceal bleeding dan kecurigaan infeksi. Nah, kemudian ada pertanyaan cukup menarik Prof. Ada dari Yasmin, seorang dokter umum menanyakan bahwa kira-kira bagaimana sih Prof efeknya untuk pemberian PPI pada pasien GERD di era misalkan COVID positif. Apakah ada pengaruhnya? Apakah kita harus melakukan reduce dosis terhadap PPI tersebut? Mungkin sempat beredar juga ya Prof ya terkait isu-isu bagaimana efek PPI terhadap perburukan atau morbiditas dari COVID. Silakan Prof. Ya, jadi memang kan kita ketahui bahwa tempat nempelnya SARS-CoV-2 di saluran pernapasan maupun saluran pencernaan melalui reseptor ya S2 ya, tapi itu nggak ada hubungannya dengan PPI ya, tidak ada hubungannya. Justru saya melihat sekarang kecenderungannya, ini juga kebetulan kita juga melakukan survei ya, pasien-pasien GERD itu meningkat pada ini pasien GERD yang non COVID dulu ya, pasien-pasien GERD meningkat di tengah masyarakat. Kemudian saya sampaikan bahwa di dalam observasi saya ya pada pasien-pasien yang datang pasien dengan pasien lama saya ya istilah pasien-pasien dengan GERD yang sudah sembuh itu ketika dia terpapar dengan COVID itu biasanya GERD-nya kambuh. Bisa sih dua hal, mungkin dia stres lagi, kemudian juga obat-obatan, dan yang paling buruknya ini tadi nih macam-macam nih dikonsumsi, dia ketakutan kambuh lagi atau apa-apa yang disebutlah misalnya lemon ya kan, kemudian juga disebut lagi misalnya apa namanya vitamin C dosis tinggi gitu yang memperburuk keadaan. Jadi nggak usah takut ya, tetap diberikan PPI sesuai indikasi. Jadi kalau tadi Anda memang memastikan pasien itu GERD, panas, dada seperti terbakar, mulut pahit. Nah, saya bilang juga nih sekalian kesempatan nih topik GERD. Tolong kalau membuat diagnosis GERD itu gunakan GERD-Q. Ya, ini Anda bisa di Play Store, ada nih kebetulan memang dari PGI ya, GERD-Q. Anda bisa download itu ya di Play Store ya, dan di Play Store, dan Anda juga bisa lihat kan itu menggunakan GERD-Q bisa dihitung. Jadi sering salah pasien, dok saya GERD, kata siapa? Nah, ini datang ke saya, karena kata dokternya. Saya tanya, ada panas dada terbakar nggak? Nggak ada. Mulut pahit nggak? Enggak. Dan tadi, dari mana dasarnya dokter membuat GERD? Jadi jangan menggerd-gerdkan pasien lah, gitu ya. Jadi itu mesti membuat panik pasien, gitu ya. Nah, jadi tolong juga di dalam membuat diagnosis itu, dasar diagnosis mesti tegas. Ya, Anda bilang GERD itu dari mana misalnya?
Saya menggunakan GetQ, skornya 12, itu bagus. Berarti benar Anda membuat diagnosis yang tepat. Nah, kalau kita cek ternyata skornya cuma 2, 3, ya enggak lah, kecil kemungkinan untuk the GERD. Itu Dr. Rudi, silakan. Baik, memang kita harus lebih ini ya Prof ya terkait bagaimana cara diagnosis. Tadi juga disampaikan terkait GERD-Q. Saya sempat lihat juga Prof di Play Store, App Store juga sudah cukup banyak di-download buat teman-teman dokter umum maupun internis yang bekerja sehari-hari. Mungkin satu lagi Prof ya, mengingat keterbatasan waktu. Jadi ini ada pertanyaan dari Fatia dari Rumah Sakit UI menanyakan bagaimana kira-kira pendekatan terapi untuk upper GI bleeding, mungkin seperti pengobatannya dan endoskopinya bila pasien ini dalam terapi antikoagulan atau mungkin high dose steroid, Prof. Jadi kalau misalkan pasien mendapat antikoagulan atau pengencer, mungkin bisa juga dapat antiplatelet, kira-kira terapinya atau manajemennya seperti apa, Prof? Silakan. Ya, terima kasih ya. Jadi ini pertanyaannya baik ya. Tadi mungkin saya juga tidak menyampaikan itu. Nah, tadi kan saya singgung juga, ini karena memang waktu terbatas, jadi poinnya kan di manajemen. Jadi kita kan tadi lihat juga nih pada pasien anamnesis kan penyebabnya apa sih? Oh, dia ternyata lagi mengkonsumsi double antiplatelet yang biasa diberikan oleh teman-teman penyakit dalam konsultan kardiovaskuler atau kardiologi, ya itu menggunakan misalnya clopidogrel dengan aspirin dikombinasi. Nah, jelas kombinasi ini akan menyebabkan GI bleeding. Apalagi misalnya pasien itu misalnya on treatment SIMAP gitu ya, terjadi berdarah. Barusan juga ada pasien saya dengan divertikulosis berdarahan karena dapat clopidogrel itu contohnya. Jadi memang betul pada anamnesis pertama itu obat-obat itu harus stop semua. Itu yang penting. Ketika upper GI bleeding termasuk juga penggunaan kortikosteroid. Jadi itu yang mesti kita stop dulu. Nah, bagaimana lanjutannya? Biasanya itu kita lihat tadi ulkusnya segala macamnya dan proses penyembuhan yang sudah terjadi itu 2 minggu pertama. Jadi saya biasanya akan mulai lagi obat-obat itu setelah 2 minggu. Tapi juga dengan hati-hati dan juga tetap dengan cover. Nah, untuk di IGD-nya bagaimana? Yang saya bilang tadi gunakan PPI. Ya lansoprazol drip tadi ya, lansoprazol itu kan 30 mg atau dengan esomeprazol itu harus kita berikan di awal. Yang saya bilang tadi. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung. Tadi pasien datang kalau tadi baru ongoing bleeding pasang NGT, kemudian kalau ini memang pasiennya oke lah ini masih belum jelas ini, yang penting udah langsung aja bolusin aja dulu 1 ampul. Ya baik itu mau diberikan lansoprazol atau berikan dulu 1 ampul pasien. Nah, kalau kita kira masih banyak, drip, langsung di drip. Ya, 1 ampul dalam 4 sampai 5 jam. Itu paling tidak itu secara evidence based medicine itu sudah mengurangi penyebab perdarahannya tersebut ya. Jadi artinya di stigmatanya itu kalau kita lihat itu mungkin jadi bisa turun, dia tadi adanya ngocor darah itu yang nggak ada lagi misalnya. Ya, begitupun kita endoskopi kalau itu memang kita melakukan mekanisme itu masih teruskan. Nah, ini satu catatan lagi pada teman-teman sekalian. Kalau diingatkan kan kadang-kadang itu mungkin pasiennya kan di ruang rawat, kemudian datang kebetulan kepada Anda di poliklinik sebagai pelayanan primer misalnya, dia bilang baru 2 minggu yang lalu dirawat, kan ada endoskopinya, ada ulkus. Anda lihat nih obatnya, ternyata PPI-nya udah nggak ada. Nah, jangan lupa. Jadi kalau memang ulcer pasien, maka PPI itu diberikan selama 2 bulan, double dose. Jadi tadi nih kalau diberikan esomeprazol 2 kali 40 mg, kalau diberikan lansoprazol atau pantoprazol, ya itu diberikan kalau lansoprazol 2 kali 30 mg, kalau pantoprazol 2 kali 40 mg selama 2 bulan. Nah kalau ulkus ini kadang-kadang saya juga ketemu soalnya pasien itu kok baru 1 bulan berdarah lagi. Ternyata ya kan kadang-kadang kan kalau dia pasiennya ini di ruang rawat, oke lah mohon maaf misalnya kelas 3 segala macam ya internis yang ada bertugas di situ, pada saat kontrolnya kan dia bisa aja kontrol balik lagi ke dokter umumnya. Nah di situ kadang-kadang kan mungkin namanya di rumah sakit biasanya ada aturan ngasih obat tuh hanya untuk 5 hari. Tujuannya apa? Agar pasiennya kontrol. Nah, pasiennya tidak kontrol ke rumah sakit, tapi kontrol ke Anda. Anda tahu itu pasiennya ulkus. Tolong berikan selama 2 bulan. Jadi itu penting Dokter Rudi karena saya sekali-sekali suka ketemu tuh pasien kok berdarah lagi. Oh, ternyata PPI-nya belum lengkap gitu loh. Cuma dikasih rawat seminggu,
5 hari resep karena diharapkan pasien kontrol, pasien nggak kontrol. 2 minggu kemudian berdarah lagi, ya karena memang belum putus, belum tuntas, glukosnya belum tutup sempurna gitu, karena butuh waktu 2 bulan untuk obat dan double dose, si double dosisnya. Sekian. Baik, terima kasih Prof atas penjelasan yang komprehensif. Memang kalau kita lihat kasus upper GI bleeding ini kesannya simple, tapi sebenarnya banyak sekali diagnosis banding, kemudian approach atau penataannya juga sangat beragam. Dan yang terpenting adalah kita harus tahu arah diagnosisnya seperti apa, karena terapinya justru akan berbeda. Jadi kalau sedikit-sedikit kita berikan PPI tanpa tahu kenapa, ya itu justru berbahaya karena pasien jadi tidak terdiagnosis, malah kalau tadi kasus cancer yang seperti Prof bilang, bisa terlambat kondisinya. Baik, sekali lagi saya ucapkan dan kami ucapkan terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Arif Aryasyam atas kesediaannya untuk berbagi ilmu dan berdiskusi dengan kita pada pagi hari ini. Sebenarnya pertanyaan masih banyak, Prof, tapi Ya. karena waktu yang tidak Ya betul, kalau memungkinkan. topik upper GI bleeding memang ramai, Rudi nih. Mungkin nanti waktu kita ini. Dan terima kasih untuk sampai PT Asra dan Takeda yang selalu mensupport acara-acara seperti gini dan juga menyediakan produk-produk yang berkualitas sehingga banyak pasien-pasien kita yang tertolong gitu ya dalam khususnya untuk upper GI bleeding ini. Terima kasih, Dr. Rudi. Baik, nanti untuk pertanyaan-pertanyaan yang masih belum terjawab bisa disimpan oleh panitia, nanti bisa kita jawab dan kita kirimkan via email mungkin ya. Nah, sebelum mengakhiri, kami izin untuk foto bersama dulu, Prof, bersama dengan pemberian sertifikat apresiasi kepada Prof. Ari yang sudah berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Baik, 1, 2, 3. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Dokter. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dr. Arif Aryasyam. Nah, sebelum kita lanjut, marilah kita saksikan tayangan dari sponsor dari PT Takeda Indonesia. Dan kepada panitia silakan diputar untuk videonya. Terima kasih.
Oke, baik. Terima kasih kepada PT Takeda Indonesia yang telah menjadi sponsor dan mendukung pelaksanaan webinar main event The 12 AEDCP. Selanjutnya, marilah kita mulai sesi diskusi interaktif dengan materi perdarahan gastrointestinal saluran cerna atas. Peserta dimohon untuk mengisi setiap polling yang tampil di layar selama kurang lebih 20 detik. Silakan. Jadi ini ada sebuah ilustrasi kasus laki-laki 59 tahun ke UGD karena mual muntah 6 jam, kemudian volume 150 ml. BAB kehitaman ada, kemudian ada riwayat hipertensi dan diabetes tidak ada. Konsumsi alkohol tidak ada, sering minum jamu, dengan hasil pemeriksaan fisik mendapatkan tekanan darah 136/80 dengan nadi 92 kali per menit, suhu tidak, demam dengan respiratory rate 18 kali per menit. Didapatkan konjungtiva anemis, sklera anikterik, tidak didapatkan hepatosplenomegali. Untuk pertanyaan pertama, kira-kira tata laksana yang dapat diberikan pada pasien, kecuali ada 5 pilihan. Yang pertama, pemasangan NGT, kemudian. Nah, dari hasil polling memang didapatkan 63% yang kecuali adalah pembilasan lambung dengan cairan kristaloid. Memang dari 5 pilihan ini, pilihan itu adalah pilihan yang tepat. Artinya di antara kelima pilihan itu, pilihan C adalah pilihan yang tidak dilakukan pada pasien dengan perdarahan saluran cerna atas. Jadi buat saudara sejawat sekalian, sebaiknya tidak melakukan pembilasan lambung dengan cairan kristaloid. Apalagi tadi ada beberapa kondisi gitu ya. Misalkan adanya kondisi dengan air dingin atau perdarahan yang kita tidak tahu sumbernya, justru hati-hati dengan pemberian pembilasan, risiko aspirasi juga meningkat. Kemudian next untuk panitia. Sepertinya masih loading ya kayaknya. Ini yang pertama, berikutnya. Untuk soal nomor 2 dengan kasus yang sama, pertanyaan adalah kemungkinan penyebab perdarahan saluran cerna atas yang terjadi pada pasien adalah ada 5 pilihan, silakan polling. Ada pecah varises esophagus, kemudian mallory Weisstier, apakah gastritis erosif, gastric cancer, atau yang terakhir angiodisplasia. Nah, itu adalah hasil pollingnya, 78% menjawab benar, yaitu terkait gastritis erosif. Tapi memang ada sebagian yang masih menjawab pecah varises esophagus dan mallory Weisstier. Jadi kita bahas sedikit, kalau kita ketemu pasien dengan perdarahan saluran cerna atas, sebenarnya kita harus bedakan ke dalam dua bagian, yaitu tadi seperti Prof bilang, yang pertama adalah apakah dia variceal bleeding, yang kedua adalah non-variceal bleeding. Pada kasus ini memang dari anamnesis dan pemeriksaan fisik yang kita dapatkan tidak mengarah ke variceal bleeding. Variceal bleeding kan paling sering tadi misalkan sirosis hepatis, dengan ditandai dengan ada misalkan gambaran ikterik, kemudian adanya riwayat mungkin konsumsi alkohol dalam waktu lama. Jadi anamnesis ke arah sirosis hepatis itu harus kita munculkan pada pasien dengan perdarahan saluran cerna atas karena untuk melihat kira-kira arah diagnosisnya kemana. Nah setelah itu barulah kita perhatikan bahwa misalkan pasien ini tidak ke arah variceal bleeding, tetapi memang ke arah non-variceal bleeding, salah satunya yang paling sering adalah gastritis erosif pada pasien yang mengkonsumsi misalkan jamu. Karena paling sering jamu ini ada tambahan steroid atau apa yang kita tidak tahu, sehingga kondisi steroid inilah yang menyebabkan mucosal injury karena dia menghambat prostaglandin. Padahal salah satu fungsi prostaglandin adalah melapisi
dinding sel lambung, dinding lambung. Oke, berikutnya untuk soal ketiga. Dengan kasus ilustrasi yang sama, kira-kira pemeriksaan lanjutan yang disarankan untuk pasien ini adalah A. Ultrasonografi abdomen, B. Esophagogastroduodenoskopi, C. Enteroskopi, D. CT scan abdomen, E. urea breath test. Silakan pollingnya. Ya, ternyata tadi kuliahnya cukup memberikan kesan yang positif ya. Jadi memang dari kasus perdarahan saluran cerna atas, sebaiknya kalau masih perdarahan aktif dalam 12 jam pertama kita harus lakukan EGD, endoskopi bagian atas, esophagogastroduodenoskopi. Kalau USG itu memang tidak bisa memberikan gambaran ya, karena perdarahan saluran cerna atas kan tidak tampak dari USG, kecuali mungkin perforasi, kita bisa lihat misalkan udara bebas gitu. Demikian pula CT scan abdomen tidak direkomendasikan untuk kejadian perdarahan saluran cerna atas pada fase awal gitu, apalagi kita tidak tahu kira-kira penyebabnya. Karena CT scan ini kan salah satu yang cukup baik untuk menilai misalkan adanya keganasan atau mungkin adanya batu pada kasus-kasus di luar upper GI bleeding karena non-variceal. Nah, sebenarnya selain kita tahu terkait tindakan EGD atau esophagogastroduodenoskopi, kadang-kadang kita perlu screening juga dengan beberapa skor, misalkan Glasgow Blood Spot Score, itu untuk mengetahui kira-kira setelah kondisi sekarang ini, apakah mungkin adanya terjadi rebleeding atau misalkan perlu tidak untuk hospitalisasi. Seperti itu, ada skornya di mana kalau misalkan skor lebih dari 6, itu meningkatkan kelompok risiko 50% untuk perlunya intervensi. Jadi kalau teman-teman ada yang bingung, kira-kira ini perlu nggak ya kita rujuk atau kita lakukan intervensi segera, kita lihat kalau misalkan dari screening skor lebih dari 6, kemungkinan memang perlu untuk endoskopi. Tetapi sebenarnya tanpa skor ini pun kita punya semacam SOP untuk melihat kalau memang perdarahan ini masif atau perdarahan ini muncul baru pertama kali, sebaiknya memang dilakukan endoskopi untuk ke arah diagnosis. Karena keterlambatan diagnosis atau keterlambatan nantinya penataksanaan itu akan sangat berpengaruh terhadap prognosis pasien.